Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah, yaitu tentang metode penelitian dan penulisan karya ilmiah atau disingkat METNK, dengan dosen pengaku Bapak Pendeta Bartolomeo MPH. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, kita masuk pada pembahasan, yaitu tentang metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Namun sebelum itu, mengapa perlu penelitian? Penelitian atau riset adalah upaya mendalami kebenaran dan membangun kekayaan intelektual. Terjadinya akumulasi melalui proses berpikir secara terus-menerus adalah faktor yang terpenting dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupan. Agar hasil penelitian memiliki nilai daya, guna, dan tersebar secara luas, diperlukan penulisan karya ilmiah berupa publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah yang dimaksudkan untuk mendokumentasikan sebuah karya ilmiah sehingga proses akumulasi ilmu pengetahuan bisa terus berjalan. Oleh karena itu, dunia kampus yang merupakan dunia ilmiah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mampu melakukan penelitian dengan mutu yang baik dan kemudian mampu mempublikasikannya. Sekarang kita masuk ke apa itu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dapat diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Kemudian karya ilmiah. Karya ilmiah yaitu sesuatu yang harus berdasarkan fakta dan berdasarkan bukti yang memang ada atau logis. Kemudian kita masuk pada cara melakukan metode penelitian. Jika kita masuk pada tahap ini, maka Anda akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana data akan dipilih, sumber data dari mana, siapa yang akan mengambil data, kapan dan di mana, kriterianya bagaimana, kalau sudah didapat datanya, selanjutnya bagaimana tahapan mengolahnya agar bisa dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan, menggunakan apa mengolahnya, selanjutnya bagaimana langkah analisisnya, menggunakan apa, bagaimana mengambil keputusan terhadap data analisis tersebut. Memang sangat unik, muncul berbagai bentuk pertanyaan. Itulah jawaban yang harus Anda cari dengan cara memahami metode penelitian dan teknik pengolahan data, serta analisis data hingga ilmu statistik. Tidak mudah memang. Oleh karena itu, jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Nah teman-teman, sebaiknya kita sebagai peneliti maupun mahasiswa yang sedang dalam tahap pembuatan tugas akhir penelitian seperti skripsi, tesis, maupun disertasi, mempelajari semua pertanyaan di atas secara berurutan dan secara hierarki. Anda haruslah banyak membaca. Kuncinya banyak membaca. Yang mana salah satunya adalah membaca artikel kami. Membaca di website yang menyediakan tutorial, referensi, rujukan tulisan, serta diskusi seputar penelitian dan ilmu statistik maupun metode-metode statistik lainnya. Secara umum yang kita ketahui ada beberapa jenis metode penelitian yang sering digunakan, yaitu penelitian kualitatif dan
penelitian kuantitatif. Nah teman-teman, bagaimana sih cara menulis karya ilmiah yang baik? Nah, kita tadi sudah membahas apa dan bagaimana itu metode karya ilmiah. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu menentukan topik. Topik adalah pokok yang mendasari tulisan dan menjiwai seluruh isi kerangka. Yang kedua, menentukan tujuan dan mengetahui tujuan yang ingin kita capai. Akan menggunakan proses pengumpulan data yang kita lakukan. Yang ketiga itu pengumpulan data, yaitu tulisan ilmiah populer adalah jenis tulisan yang tergolong argumentatif. Maka untuk dapat meyakinkan pembaca diperlukan hubungan data dan fakta. Yang keempat yaitu kita menyusun kerangka-kerangkanya. Yang kelima kita mengembangkan kerangka itu. Dan yang keenam kita melakukan koreksi dan terus koreksi terhadap karya tulis yang sudah kita tulis, seperti sudah efektif kalimat-kalimat yang kita gunakan, sudah sesuai dengan ejaan yang kita gunakan, dengan ejaan yang berlaku. Apakah kerangka itu sudah dilakukan dengan cermat? Dan yang ketujuh yaitu publikasi. Nah teman-teman, saya juga akan menjelaskan tentang sifat dan jenis penelitian. Yang pertama, sifat penelitian. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Kedua, jenis penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Yang ketiga, penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya bagaimana kita memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan yang objektif. Penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah. Nah, sekarang teman-teman kita masuk dalam metode pengumpulan data. Dalam penulisan naskah tesis, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini merupakan salah satu jenis metode peneliti beratkan pada penalaran yang berdasarkan realitas sosial secara objektif. Metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data yang secara terus mendalam mengenai kegiatan suatu program, perilaku peserta dan interaksi manusia secara luas. Dan dalam hal ini, untuk pengumpulan data yang akan digunakan sebagai penunjang dalam penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah yang berkaitan dengan metode penelitian tersebut. Ya, teman-teman, di sini saya akan sedikit membagikan langkah-langkahnya. Yang pertama itu wawancara atau interview. Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan bertanya. Tentulah ini tidak asing lagi bagi kita, kan? Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan seputar permasalahan secara mendalam, sehingga kita memperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara.
Untuk memperoleh data dari subjek, maka peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai penguat hasil observasi dan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan. Teknik wawancara yang berikut ini adalah teknik wawancara yang terpimpin, yang kemudian dilengkapi dengan pedoman wawancara, metode wawancara yang kita gunakan sebagai penunjang dalam mengumpulkan data dan pengungkapan data. Tapi ingat ya teman-teman, untuk metode wawancara ini kita harus mewawancari seseorang atau narasumber yang dapat dipercaya, dan data yang diberikan itu memang dapat kita percaya, sehingga itu tidak menjadi suatu yang tabu untuk masyarakat lain. Kemudian yang kedua itu observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang kita selidiki. Observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu untuk memperoleh data dari subjek dengan pengamatan partisipan, yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian dengan melibatkan interaksi sosial antara peneliti dan responden dalam satu penelitian selama pengumpulan data. Adapun data yang diperoleh dalam observasi secara langsung adalah data yang konkret tentang subjek. Selanjutnya data diolah dan hasilnya kemudian dibuat dengan bentuk kata-kata dan tulisan. Penggunaan metode observasi dimaksudkan untuk menjejaki atau sebagai pendahuluan untuk mengawali penelitian. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data atau dokumen-dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, data-data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dikumpulkan yang kemudian diolah sehingga relevan dengan objek penelitian. Nah, itu tadi teman-teman, saya sudah bagikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode penelitian. Nah, sekarang ini saya akan membagikan tentang metode analisis data. Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut, yang pertama harus diklarifikasikan secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian dan saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan adalah metode deskriptif analisis, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep. Jadi penelitian dalam tesis ini berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang ditemui seorang peneliti di lapangan, tentunya sesuai dengan fokus penelitian yang telah dia tentukan di awal. Dan di sini saya tidak terlalu membahas metode penelitian karya ilmiah, saya lebih membahas metode penelitian dan penulisan disiplin ilmu teologi dan pak. Hidup ini bermakna jika kita saling berbagi. Dan rangka ini pun saya ingin berbagi topik-topik penelitian disebut dengan penelitian yang bersifat biblika untuk teologi dan pendidikan agama Kristen. Saya mengklarifikasikan sesuai jurusan yaitu teologi, di mana saya sendiri mahasiswa teologi. Ragam penelitian dalam teologi ada dua. Penelitian biblika, yaitu melalui penafsiran Alkitab, contohnya hubungan pengampunan dosa menurut Kolose 1 ayat 14 terhadap ketekunan iman anggota jemaat gereja. Yang kedua, penelitian biblika melalui sistematika doktrin.
Prinsip penelitian teologi sampaikan apa yang benar dan salah. Selebihnya itu adalah jahat. Sampaikan sesuatu sekalipun tidak disetujui dan menimbulkan perdebatan. Kerjakan penelitian untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bersukacitalah dengan penelitian. Nah teman-teman, ya itulah sedikit informasi atau sedikit ilmu yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Kiranya apa yang saya sudah berikan melalui konten YouTube saya pada ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kalau begitu, jika teman-teman merasa video saya ini sangat bermanfaat, silakan teman-teman bagikan kepada teman-teman yang lain. Sekian dari saya, itu Arek Raymond. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.